Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pujastuti dengan NIM S1F1230006 dari Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengomposan Sampah Organik Berskala Rumah Tangga sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Pengolahan Limbah Padat. Baik, kita masuk pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan volume sampah, terutama dari sektor rumah tangga. Sampah rumah tangga terdiri atas berbagai jenis, di mana sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur mendominasi komposisinya di Indonesia. Sekitar 60-70% sampah rumah tangga merupakan sampah organik. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah padat organik dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, serta dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti metana. Pengolahan sampah organik rumah tangga memiliki peran penting dalam pengurangan volume sampah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos biogas atau produk bernilai ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menemukan cara-cara efektif dalam mengelola limbah organik, seperti melalui beberapa proses composting atau pembuatan pupuk cair yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah organik dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat, sekaligus dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah di rumah. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada PowerPoint ini yaitu yang pertama, menjelaskan definisi pengomposan sampah organik. Yang kedua, menjelaskan teknik sederhana pengomposan di rumah. Yang ketiga, menjelaskan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kompos. Yang keempat, menjelaskan manfaat ekonomi dari pengomposan sampah organik. Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengomposan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Dan yang terakhir, bagaimana peran dan edukasi pelatihan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah organik. Baik, adapun tujuan dari rumusan masalah tadi yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi pengomposan sampah organik. Yang kedua, untuk mengetahui teknik sederhana pengomposan di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kompos. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat ekonomi dari pengomposan sampah organik. Yang kelima, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengomposan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana peran edukasi dan pelatihan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah organik. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, definisi pengomposan sampah organik. Pengomposan sampah organik adalah proses alami di mana bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian diuraikan oleh mikroorganisme menjadi kompos yang kaya akan nutrisi. Pengomposan skala rumah tangga ini memanfaatkan aktivitas mikroba seperti bakteri dan jamur dalam kondisi aerobik atau dengan oksigen dan anaerobik tanpa oksigen untuk menguraikan bahan organik menjadi humus, yaitu pupuk alami yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Pengomposan sampah organik rumah tangga ini juga merupakan proses pengolahan sampah organik seperti sisa makanan, potongan sayuran, dan kulit buah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Pada proses ini melibatkan pembusukan bahan organik secara alami oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya dalam kondisi yang terkontrol. Pengomposan sampah organik rumah tangga tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuat ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dapat dilihat, ini adalah diagram komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Data sampah yang dilakukan pada tahun 2025 di Indonesia.
Bisa kita lihat sisa makanan yang paling banyak, yaitu 39,67%. Kita lanjut. Yang kedua yaitu teknik sederhana pengomposan di rumah. Di rumah, pengomposan dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan ramah lingkungan. Selain membantu mengurangi sampah rumah tangga, kompos juga sangat baik untuk menyuburkan tanaman di kebun atau pot. Teknik pengomposan rumah tangga ini sangat cocok dilakukan oleh siapapun. Bahkan di lahan terbatas seperti halaman kecil atau balkon apartemen dapat dilakukan. Teknik sederhana pengomposan di rumah adalah metode mudah dan praktis untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos, yaitu pupuk alami yang kaya akan nutrisi dan bermanfaat untuk tanaman. Teknik ini dirancang agar dapat dilakukan oleh siapa saja di rumah tanpa perlu peralatan mahal atau lahan yang luas. Berikut langkah-langkah teknik sederhana pengomposan di rumah. Yang pertama, siapkan wadah kompos. Lalu gunakan ember, tong, atau kotak plastik bekas yang memiliki penutup. Buat beberapa lubang kecil di bagian bawah dan samping untuk ventilasi udara. Kumpulkan bahan organik. Bahannya yaitu seperti bahan hijau, seperti sisa sayuran, kulit buah, ampas kopi, sisa nasi, potongan rumput segar. Lalu bahan coklatnya misalkan daun kering, kertas robek, kardus, serbuk gergaji. Lalu gunakan perbandingan ideal 1 bagian hijau, 2 bagian coklat untuk menjaga keseimbangan karbon dan nitrogen. Selanjutnya susun secara berlapis. Letakkan bahan coklat sebagai dasar, kemudian tambahkan bahan hijau. Ulangi secara berlapis. Lalu aduk dan jaga kelembapan. Aduk kompos setiap 3-5 hari untuk memastikan sirkulasi udara dan percepatan dekomposisi. Tambahkan air jika kompos terlalu kering atau tambahkan coklat jika terlalu basah. Perawatan dan hasil akhir. Setelah sekitar 4-8 minggu, kompos akan menjadi gembur, berwarna coklat gelap, dan berbau tanah segar. Ini tandanya kompos siap digunakan. Hindari memasukkan bahan berlemak berminyak atau mengandung protein hewani, misalkan daging, ikan, dan susu, karena dapat menimbulkan bau tak sedap dan menarik hama. Lalu kompos siap pakai bisa dicampurkan ke dalam media tanam atau ditaburkan langsung ke permukaan tanah untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kompos rumah tangga. Bahan-bahan ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu bahan hijau yang kaya nitrogen dan bahan coklat yang kaya akan karbon. Yang keduanya penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses pengomposan. Yang pertama, bahan coklat atau sumber karbon. Bahan coklat adalah bahan organik kering yang memberikan struktur pada kompos dan membantu menjaga sirkulasi udara agar proses penguraian tidak berbau. Contoh bahan coklat yaitu daun kering, kertas sobekan, atau kertas tanpa tinta berbahaya, lalu kardus atau karton robek tanpa lapisan plastik, serbuk gergaji dari kayu alami tanpa cat, tisu bekas yang tidak terkontaminasi bahan kimia, lalu kulit telur yang telah dihancurkan, bonggol jagung atau batang tanaman kering, dan bahan coklat cenderung kering dan halus dibasahi sedikit agar proses berjalan seimbang. Lalu bahan hijau yang kaya nitrogen yang digunakan dalam pengomposan limbah rumah tangga meliputi sisa sayuran dan buah-buahan, potongan rumput, ampas kopi, teh celup, dan daun hijau. Adapun beberapa bahan yang tidak dapat digunakan untuk menjaga kebersihan dan menghindari bau serta hama, yaitu yang pertama, tidak boleh menggunakan daging, ikan, dan tulang. Tidak boleh menggunakan produk susu seperti keju, susu cair, dan yogurt. Lalu minyak goreng dan makanan berminyak. Kotoran hewan peliharaan, misalkan kucing atau anjing, tidak boleh digunakan dalam pengomposan. Lalu bahan sintetis atau plastik. Berikut dapat dilihat contoh grafik pengukuran suhu, pH, dan kelembapan pada proses pengomposan. Baik, kita masuk pada materi manfaat ekonomi dari pengomposan sampah organik. Manfaat ekonomi dari pengomposan sampah organik
khususnya jika dilakukan di tingkat rumah tangga, bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi keluarga dan masyarakat. Berikut manfaat ekonomi dari pengomposan sampah organik, khususnya jika dilakukan di tingkat rumah tangga. Yang pertama, dapat mengurangi biaya pembelian pupuk, lalu menghemat biaya pengelolaan sampah, lalu kompos yang dihasilkan dalam jumlah besar dapat dijual sebagai produk pupuk organik. Lalu dengan kompos, rumah tangga dapat menanam sayuran sendiri seperti cabai dan sayuran lainnya. Ini mendukung kemandirian pangan skala kecil sehingga dapat mengurangi biaya belanja harian. Manfaat lainnya yaitu dapat mengurangi pembelian pupuk dan pestisida kimia yang cenderung mahal dan berdampak jangka panjang terhadap tanah dan kesehatan. Efisiensi jangka panjang. Alat dan bahan untuk membuat kompos seperti ember kompos, sisa dapur, dan daun kering dapat digunakan berulang kali, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan tanpa biaya tambahan besar. Kita lanjut ke materi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengomposan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Keberhasilan pengomposan sangat bergantung pada kombinasi antara teknis, kebiasaan, dan lingkungan sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengomposan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Yang pertama, pengomposan yang sukses membutuhkan perbandingan karbon dan nitrogen C/N yang seimbang. Bahan coklat atau tinggi karbon, misalnya daun kering kertas. Kelembapan dan ventilasi udara kompos harus memiliki kelembapan seperti spons basah dan aliran udara yang cukup. Terlalu kering dapat memperlambat penguraian, lalu terlalu basah dapat menimbulkan bau busuk dan anaerob. Pengadukan rutin kompos setiap beberapa hari agar sirkulasi oksigen dapat merata dan mikroorganisme aktif bekerja. Lalu konsistensi dan kebiasaan rumah tangga. Keberhasilan tergantung pada disiplin memilah sampah, membuang ke tempat kompos, dan melakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi yaitu kondisi lingkungan, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari dapat memengaruhi kecepatan proses. Lingkungan hangat dan lembab dapat mempercepat dekomposisi. Baik, kita lanjut. Materi selanjutnya, peran edukasi dan pelatihan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah organik. Edukasi dan pelatihan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah organik. Melalui edukasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang jenis-jenis sampah, dampak negatif sampah terhadap lingkungan, serta manfaat dari pengelolaan sampah organik yang baik. Serta meningkatkan kesadaran bahwa sampah organik bukanlah limbah semata, tetapi dapat menjadi sumber daya yang berguna, seperti kompos dan energi alternatif. Ketika masyarakat memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan, mereka cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah rumah tangga. Selain meningkatkan kesadaran, pelatihan memberikan keterampilan praktis yang memungkinkan masyarakat untuk langsung menerapkan pengelolaan sampah organik di lingkungan mereka. Melalui pelatihan seperti pembuatan kompos tadi, pemanfaatan lubang biopori, atau pengolahan limbah dapur, masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan baru yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan pembahasan terhadap berbagai aspek pengomposan sampah organik, dapat disimpulkan bahwa pengomposan merupakan proses alami yang mengubah bahan organik seperti sisa makanan dan daun kering menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanah dan tumbuhan. Teknik sederhana pengomposan di rumah sangat bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan minimal dan bahan yang mudah ditemukan seperti sisa sayuran dan sampah dapur lainnya. Lalu dengan dilakukannya pengomposan ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi seperti penghematan biaya pupuk dan peluang usaha berbasis kompos. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis bahan, rasio, dan nitrogen, tingkat kelembapan, serta konsistensi perawatan.
Dengan adanya pemahaman dan keterampilan yang cukup, masyarakat dapat menerapkan pengomposan secara mandiri, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi dari materi tadi, kita dapat melihat bahwa pembuatan kompos cukup mudah ya, apalagi bahan dan alat yang digunakan sangatlah gampang dicari atau gampang didapat. Jadi mari kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah dibuat menjadi kompos agar dapat menjaga lingkungan sekitar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dosen yang telah mengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan materi video pembelajaran ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari penyampaian materi. Semoga apa yang saya telah sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.